Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa syarif wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi. Anna Allah yu'ti darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ala fihi. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk moderator dan teman-teman sekalian, khususnya kepada moderator yang telah membantu Ana dan teman-teman sekalian yang hadir. Dan ini yang kesekian kali kita bertemu kembali, dan insyaallah selalu dalam keadaan iman, Islam serta ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang sekarang ini, yaitu terang benderang, Madinatul Nur, jalan yang penuh cahaya, ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Baik teman-teman, terpaut dengan sebuah tema pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman itu untuk moderator statusnya insyaallah nggak jomblo lagi ya. Insyaallah udah ada. Cuman lagi mempersiapkan diri sama beliau aja. Beliau lagi saling-saling memperbaiki diri maksudnya. Ya baik teman-teman, tema pada malam hari ini adalah kasihanilah dirimu. Dan jangan banyak menuntut, berdamailah dengan diri sendiri. Terkait dengan ini bahwasanya kadang kita ini jauh lebih mementingkan urusan dunia sampai yang namanya tidak menghiraukan dengan keadaan sendiri. Tes. Kadang kita jauh lebih memberikan jodoh sampai kita lupa bahwasanya akhirat yang jauh lebih utama. Kadang kita jauh lebih mengeritik seseorang tanpa kita muhasabah diri terlebih dahulu. Halo. Terus kadang kita juga lupa bahwasanya mengetahui bahwasanya takdir itu tidak akan pernah melewati apa yang kita harapkan tadi. Lah. Siapa jangan. Halo. Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Ini sekutip kata-kata yang Ana tuliskan setiap harinya. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Ini perkataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
Di antara kita pasti pernah mengalami masa tersulit dalam hidup yang begitu sakit, pedih, nangis. Seakan-akan pundak itu kita tidak bisa menahan semua kepahitan yang kita rasakan. Ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan rezekinya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Bahkan berbagai persoalan hidup lainnya bakal diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang pasti bahwa setiap manusia itu memiliki ujiannya masing-masing, teman-teman. Bagaimana cara yang terbaik kita melakukannya? Alangkah bijaknya kita sebagai manusia harus memahami hakikatnya bahwa ikut berempati kepada saudara kita yang sedang berjuang untuk bertahan melewati ujiannya. Maksudnya, kita tahu ujian kita, jangan kita lihat ke atas. Dalam artian, saya aja udah susah, saya udah banyak masalah, ngapain toh banyak bantuin orang lain? Itu mindset yang salah. Jadi jangan samakan kondisi kita dengan orang lain, karena kadar ujian setiap orang berbeda-beda. Makanya itu pentingnya kita jauh lebih condong melihat ke bawah daripada ke atas. Soalnya kadang kebanyakan orang sekarang ini jauh lebih condong lihat ke atas. Oh iya dia kaya. Oh dia punya mobil. Belum tentu ya teman-teman, orang yang kaya maupun punya mobil itu hidupnya tenang. Jangan dibilang orang yang udah bercukupan itu hidupnya udah happy-happy. Salah kalian. Justru entah tahu itu mobilnya hasil kredit, entah kalian tahu bahwasanya rumah yang itu hasilnya masih banyak tunjakan yang ia belum bayar, kan kita tidak tahu itu. Makanya saat ini ketika kita sedang mengkhawatirkan rezeki contohnya. Jadi contoh simpelnya itu, lihatlah seekor cicak dengan segala keterbatasannya. Kenapa seperti itu? Karena Allah cukupkan rezekinya sehingga dia tetap bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena cicak itu harus menunggu nyamuk dulu untuk menangkapnya. Itu pun menangkap cicak itu menangkap nyamuk itu aja susah cicak itu. Sedangkan kita aja dengan segala kesempurnaannya, kita bisa bebas mencari rezeki dimanapun dengan menggunakan tangan kita maupun kaki kita. Itu pun kadang kita masih menyerah. Apalagi orang yang nggak punya tangan, apalagi kaki, bahkan lain sebagainya. Ya Allah. Atau lagi, ketika kita saat sedang mencemaskan tentang kesehatan kita contohnya, ingatlah bahwa Allah itu sedang memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Karena kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Karena ketika kita sabar, insya Allah sakit itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Coba hitung berapa lama waktu sakitnya kalian dibanding dengan waktu sehat yang pernah kalian nikmati. Jika saat ini kita sedang merasakan jodoh contohnya, yang belum kunjung tiba. Aduh ya Allah, apakah saya kurang glowing? Aduh ya Allah, apakah saya kurang kaya? Aduh ya Allah, apakah karena kaki saya korengan? Bukan karena itu. Ingat teman-teman, bahwasanya Allah itu ingin kita terus memperbaiki diri, memantaskan diri, muhasabah diri, agar kita selalu mendapatkan seseorang yang pantas untuk bersanding dengan kita nantinya.
Karena kita bakal menjalani sebuah nakoda rumah tangga itu yang akan belayar menuju jannahnya Allah nanti insyaallah. Dan untuk berbagai kekhawatiran, kecemasan, serta keresahan lainnya, serahkan kepada pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tangannya, di garis takdir yang Allah tetapkan untuk kita, insya Allah itu yang jauh terbaik untuk kita. Yaitu sekali lagi, tergantung mindset kita apa yang kita lakukan. Jangan pernah kita ini merasa selalu kurang. Kadang kita ini sering lupa apa yang udah Allah gariskan untuk kita. Sedih mulu kerjaannya. Ada terkait dengan tentang berdamaian diri. Bukannya Allah seringkali bahwasanya mengucapkan berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak ada sebuah ketenangan hati kecuali berzikir kepadaku. Kurang baik gimana Allah sampai berkata seperti itu? Ada kalanya kita bersedih. Sebenarnya Islam itu rukhsah, tidak memberatkan kita. Tapi terkadang kitanya saja yang terobsesi dengan kehidupan yang kita jalani itu, akhirnya kita kadang menyalahkan Allah. Itu salah itu. Ya Allah, kenapa keluarga saya kok gini-gini aja ya? Ya Allah, kenapa keluarga saya kok nggak kaya-kaya ya? Ya Allah, kenapa saya nggak glowing-glowing ya? Itu mindsetnya, ya jangan salah ya, itu kebanyakan. Kadang beberapa anak muda itu bertanya, Ustadz, apakah salah ya saya insecure? Boleh kita insecure. Boleh kita ini kayak insecure itu boleh, tapi insecure yang seperti apa? Insecure yang dicontohkan oleh Nabi itu maksudnya insecure dalam kita beribadah, insecure dalam kita memperbaiki diri dalam artian, oh iya dia ini banyak amalnya, siapa tahu nanti saya bisa seperti dia, seperti itu. Bisa jadi saya nantinya bisa jauh lebih baik dari dia. Itu boleh syukur dalam seperti itu. Tapi kalau sampai ada sebuah kayak hasad hati, sampai kayak nyinyir istilahnya ya, ghibah jadinya. Ih, dia kaya, jangan-jangan ngepet ya. Waduh, itu macam yang salah. Terus juga yang jauh lebih yang lebih condong sekarang ini, ih dia glowing kayaknya pakai dempul deh. Jangan dia ada kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh
Itulah kekurangan di dalam segi manusia, kurang berdamai dengan diri sendiri. Jauh lebih memikirkan dunia daripada akhiratnya. Sebenarnya ya teman-teman ya, Islam itu rukhsah mudah. Islam itu mengandung ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Islam juga mengatur kehidupan umatnya. Kadang kita ini damai, tidak itu apa ya? Damai itu tidak semata-mata mencakup hanya karena fisik. Damai itu tidak mencakup juga karena harta. Ada sebuah hadis pertanyaan dari Abu Musa kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di saat itu Nabi Muhammad SAW itu mendefinisikan Muslim yang ideal itu seperti apa, atau Muslim yang mampu memberi kedamaian bagi masyarakat itu seperti apa, kata Abu Musa bertanya kepada Nabi. Terus lalu kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, jadi kata Nabi, seorang muslim sejati itu adalah yang mampu memberi rasa damai kaum muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Jadi teman-teman, yang dimaksud Nabi itu bagaimana kita ini bisa berdamai untuk orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak nyinyirin orang lain. Jadi hidupnya damai. Lalu terkait dengan pertanyaan Abu Musa kepada Nabi Muhammad SAW tentang kriteria Islaman yang utama, yaitu ayyal Islam afdal, yaitu Islam yang seperti apa yang lebih utama, kata Abu Musa. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, seperti memberi rasa yang aman, kata Nabi. Seperti memberi rasa yang damai, baik dari perilaku, ucapan, itu tidak mengganggu, tidak mengusik kayak apa yang kita lakukan gitu. Jadi nyaman, indah untuk dipandang. Cara tutur katanya, cara memandang indah wajahnya yang penuh senyuman, tidak condong apa ya, surem gitu aja. Apa istilahnya ya? Ya surem gitu maksudnya. Terus yang kedua, ada hadis riwayat lain bahwasanya dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW diminta keterangan. Terus apalagi terkait dengan Muslim yang mempunyai rasa damai tersebut. Kata Rasulullah SAW, ayyal Islam khair. Kata Abu Musa, lalu jenis Islam yang seperti apa lagi ya Rasulullah yang baik?
Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam yang baik itu adalah dengan memberi makanan dan mendoakan untuk damai kepada siapa saja yang dikenal maupun tidak dikenal. Makanya sampai dulu di zaman Nabi Ibrahim kalau nggak salah, Nabi Ibrahim itu pernah berdebat sama Allah bahwasanya, kalau nggak salah Nabi Musa, Nabi Ibrahim berdebat seperti ini. Ya Allah, saya ini udah sholat 1000 rakaat katanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, terus maumu apa katanya Allah. Singkatnya seperti itu. Apakah nantinya ada amalan lain dari amalan yang aku kerjakan selama ini, yaitu sholat 1000 rakaat tadi? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dari nasab keturunanmu, yaitu dari nasabnya Ismail, bakal ada keturunanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW itu termasuk dari keturunan Nabi Ismail, yaitu dari jalur Nabi Ibrahim. Itu kata Allah itu nanti ada yang bakal umatnya Nabi Muhammad, yaitu dari si Nabi Muhammad ini dari jalur keturunanmu, yaitu Nabi Ismail, nantinya amalanmu itu jauh lebih bagus daripada nanti umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi ya Allah amalan yang jauh lebih baik dari itu? Yaitu kamu memberi makanan di tetanggamu. Karena kata Allah, sampai Nabi itu berfirman bahwasanya, berkata, percuma kamu banyak ibadah, percuma kamu jungkir balik ibadahnya sekuat apapun, selagi di sebelahmu tetanggamu itu masih merasakan kelaparan, maka percuma, kata Nabi. Jadi teman-teman, untuk upaya menciptakan suatu perdamaian itu juga jelas terekam dalam tradisi dan hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Setidaknya terlihat dari sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menolak namanya kekerasan. Sampai pada periode Mekah, Nabi Muhammad itu SAW tidak pernah menunjukkan kecenderungan pada praktek kekerasan maupun fisik. Makanya Nabi itu salah satunya manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad itu juga tidak mengajarkan tindak kekerasan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengampanyekan anti kekerasan yang berporos pada kesabaran dan keteguhan, baik dalam menghadapi penindasan maupun kekerasan. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu jangankan memandang wajahnya, memandang jalannya saja itu sangat indah sekali, damai. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menempatkan perdamaian pada posisi yang penting di dalam Islam, yang ditunjukkan oleh kepada kita ditujukan kepada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor di saat itu di Madinah. Bahkan teman-teman ya, kehadiran damai dalam kehidupan setiap makhluk kita sebagai manusia merupakan itu tuntunan. Kenapa tuntunan? Karena di balik ungkapan damai itu menyimpan keramahan,
kelembutan, keadilan, dan persaudaraan. Dan ajaran Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada istilahnya orang bilang agama Islam itu agama yang keras. No. Tidak. Karena senantiasa agama Islam itu selalu mengajak untuk saling memberikan rasa damai. Bukan rasa kekerasan, bukan rasa yang nono di luar itu. Jadi Islam itu memberikan rasa damai dan aman bagi seluruh umat manusia, tentunya umat Islam. Bahkan ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Hadis dengan berbagai redaksi, bahwasanya kurang lebih seperti ini. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama khalaqallahu khalqa kataba fi kitabih huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu ala 'arsy inna rahmati taghlibu 'adabi. Ketika Allah menciptakan sebuah makhluk, ditulis dalam kitabnya dan diletakkan di atas arsy, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dalam artian riwayat ini berbunyi yang dikutip dari hadis terakhir tadi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Yang artinya sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku, kata Allah. Dalam berbagai versi yang isinya hadisnya sama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi teman-teman, ayat dan hadis qudsi ini di atas menunjukkan pesan utama Islam sebagai agama kasih sayang dan cinta damai melebihi hal apapun. Jika sekarang ini banyak kelompok Islam yang mengamalkan Islam dengan penuh murka, dengan penuh kekerasan, penuh dengan negosiasi, maka kembalilah kepada prinsip ajaran Islam yang agama yang welas asih, dalam artian rahmatan lil alamin. Kadang bicara kedamaian pasang rumah tangga, itu pun kadang ada terjadi kendalanya konflik. Konflik dalam perkawinan yang menyebabkan kerentakan hubungan suami istri, atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan kepada kepribadian suami, baik istri, dan hal-hal yang erat berkaitannya dengan perkawinan tersebut. Bahkan di dalam kitab Sahihan disebut melalui hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwasanya ketika usia Sawuda bin Zam'ah sudah lanjut, ia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sejak itu Nabi Muhammad SAW menggilir Aisyah radhiyallahu anha selama 2 hari. Jadi 1 hari milik Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan hari yang lain adalah hadiah dari Saudah. Sehingga turunlah ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa idhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
Kata Allah, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuj, yaitu keangkuhan suami yang mengakibatkannya meremehkan istri dan menghalangi hak-haknya, ataupun sikap berpaling, yakni sikap tidak acuh, maksudnya cuek ya, dari suaminya, sehingga si istri merasa tidak mendapatkan sikap ramah yang dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Mengadakan perdamaian itu lebih baik. Jadi maksudnya, kan tadinya makanya salah satu dominan agar keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, yaitu yang penuh kasih sayang, yang penuh kenyamanan, yang penuh kedamaian, itu yaitu jangan cuek. Salah satu hal yang biar tidak terjadi perceraian yaitu saling mengalah, terutama suami. Kalau bisa keduanya. Jadi walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia, dan jika kamu berbuat ihsan, memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan terhadap diri sendiri, dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahkan di dalam tafsir Al-Hikil fil Ma'ni Al-Tanzil karangan Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa mengenai nusyud ini, bahwasanya menjelaskan bahwa perdamaian antara suami istri itu lebih baik daripada perceraian. Jika seorang suami atau istri berbuat terhadap pasangan masing-masing, maka nusyud itu tidak akan terjadi. Dan perbuatan baik itu pasti akan diketahui oleh Allah. Jadi teman-teman, terkait tentang bahwasanya nilai-nilai perdamaian di dalam Al-Quran, yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan tadi, bahwasanya perjalanan atau menelaah lebih jauh pemikiran kita agar tinjauan dalam memperdamaikan diri itu jauh lebih penting. Karena mengenai peace building, yaitu membangun sebuah perdamaian itu di dalam Al-Quran, itu sudah sangat jelas adanya. Jadi terdapat, kesimpulannya adalah terdapat ada 3 dimensi kedamaian di dalam Islam, yaitu yang pertama tauhidiyah, yaitu ketuhanan, di mana Allah adalah inspirasi dan sumber kedamaian. Terus yang kedua adalah ihsaniyah, insaniyah, yaitu kemanusiaan. Dalam konteks ini, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan memiliki nilai-nilai asasi yang perlu dijaga maupun dijunjung tinggi untuk bisa hidup damai, tenang, rukun, dan toleran. Jadi seseorang itu harus damai dengan dirinya sendiri, damai dalam hal keluarga, serta damai dengan lingkungan masyarakatnya. Terus yang ketiga ada kauniyah, yaitu damai dengan alam. Dalam pengertian bahwasanya alam ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikelola manusia dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bagaimana ketika kita kehilangan salah satu dari 3 faktor tadi, yaitu tauhidiyah, insaniyah,
serta kauniyah, maka akan menjadikan keseimbangan maupun keharmonisan itu tidak akan tercipta, tidak imbang maksudnya. Maka dari itu kita perbaiki lagi yang mana dalam aspek dalam kehidupan kita agar damai tentunya hidupnya, yaitu diperbaiki tauhidiyahnya dari segi ketuhanannya, terus yang kedua dari segi insaniyahnya, dari kemanusiaannya. Makanya kata Allah, hablum minallah hablum minan nas. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah terlebih dahulu, baru hubunganmu kepada manusia. Jadi harus imbang. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu alam kauniyah. Jadi perdamaian antar umat itu juga perlu beragama. Bahkan sampai perdamaian dalam peperangan itu juga perlu. Mungkin segitu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Bila ada kekeliruan maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati antum-antum semua, Ana Alawi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik Ana pribadi. Dan insya Allah kalau emang benar ya apa yang Ana sampaikan itu udah kelebihan yang Allah kasih terhadap Ana. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu kasihan Ustaz, karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kami ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya, silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti kami ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan. Dan kami akan bacakan namanya. Kepada itu Miftah, tafadhol. Suruh open mic aja. Kepada siapa sih? Akhi Miftah atau Ukti Miftah nih? Tafadhol. Cewek kayaknya itu. Saya ya. Nah, Miftah kan namanya. Tafadhol. Saya kan. Naam. Afwan, maaf. Naam. Naam, tafadhol Ukti. Silahkan, Ukti Miftah.
Tafadhol yuk Miftah. Tafadhol. Suara saya kedengaran tidak? Bingung kayaknya itu. Silahkan. Bingung kayaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, asal saya dari Medan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke intinya saja ya. Saya orangnya suka insecure gitu sama tinggi badan saya. Kalau saya lagi main gitu atau lagi kumpul sama teman atau keluarga, saya nggak pede kalau diajakin foto atau diajak jalan gitu ya. Karena di antara teman-teman saya sama keluarga saya tuh paling tinggi gitu. Apalagi saya cewek. Sampai ada yang bilang sama saya tuh gini, tinggi kali sih katanya. Baru kalau nyari baju pasti payah nih katanya kayak gitu kan. Aku sampai dulu kecil sering marahin mama saya karena mama saya sering kali ngasih obat tinggi gitu. Saya marah karena obat itu gitu. Oh, ini karena obat itu aku jadi tinggi nih gitu. Sampai saya masih kecil dulu memotong kaki saya biar pendek gitu. Sampai sekarang saya masih nggak pede sama diri sendiri. Menurut Ustadznya nih, gimana solusinya agar saya mau nerima diri saya sendiri tanpa menyalahkan orang lain? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait, Ana jelaskan terkait dengan jauh lebih ke pandangan Islam aja ya. Iya, boleh. Emang kata insecure ini populer ya di Indonesia ya. Kadang kita ini merendahkan diri sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain. Betul apa betul? Betul. Karena kasus insecurity ini khususnya atau insecure dapat dilihat dalam segi mana saja, baik dari penampilan, fisik, kepintaran, kualitas diri, bahkan masih banyak, bahkan dari sepatu pun kadang di-insecure. Astagfirullah. Nah, akibatnya dari adanya insecure ini di dalam diri seseorang khususnya ya, mereka kadang sampai merendahkan diri dong, menganggap remeh dirinya sendiri, sehingga muncul sampai gejala overthinking atau bahkan berpikir secara berlebihan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Padahal mereka nggak sadar loh. Kenapa nggak sadar? Bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena tidak semua keunggulan manusia itu memiliki bidang yang sama. Pastinya bidang yang berbeda dengan keunggulan masing-masing. Jadi Islam memiliki pandangan di dalam kasus yang namanya insecure ini, Islam sangat memuliakan umatnya, hambanya, kata Allah. Mengatur setiap tingkah laku kehidupan manusia. Telah mengatur bagaimana cara menyikapi masalah insecure di dalam kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Astagfirullah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tersebut, padahal itu tidak baik bagimu. Allah itu maha mengetahui
sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi untuk siapa nih? Miftah, bahwasanya seorang yang merasa insecure pasti menganggap bahwa diri sendirinya lebih buruk dari orang lain. Pasti seperti itu. Kayak semacam apa ya? Selalu mengagung-agungkan apa yang ia lihat lebih dari orang lain. Padahal apa yang ia lihat belum tentu baik untuknya. Dan yang buruk di dalam dirinya yang antum miliki itu belum tentu sepenuhnya buruk yang ada di dalam diri antum. Paham dari sini? Paham. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak sepenuhnya mengetahui atas apa yang Allah takdirkan kepada hambanya. Tidak boleh menuntut Allah itu mana, Allah itu maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan porsi masing-masing yang sangat adil kepada masing-masing hambanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan pencapaian orang lain. Tidak perlu khawatir dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Kita juga punya kelebihan kok. Kita juga punya kecantikan kok. Kita juga punya materi kok. Jadi kita lebih fokus untuk memperbaiki diri, kualitas diri, serta tentunya muhasabah diri untuk diri kita masing-masing. Bahkan Allah itu juga menjelaskan di dalam surat At-Tin ayat 4. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami itu telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah itu yang bilang loh. Makanya kalian ketika bilang jelek sama aja bilang Allah bikin kalian jelek dong. Gak boleh ya. Jadi teman-teman, sebagian dari kita ini pernah tentunya membandingkan diri kita dengan orang lain dalam segi fisik. Baik dari bentuk tubuh yang katanya kayak kayak gitar Spanyol lah, warna kulit lah, raut wajah lah, bentuk hidung lah, dan masih banyak lagi. Kadang sampai muncul rasa jengkel atas kepemilikan fisik kita yang kurang cantik itu. Jadi sebelum kita merendahkan fisik kita sendiri, ingatlah surat At-Tin. Oh iya ya, Allah itu bahwasanya selalu bilang kepada kita bahwasanya Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Terus apa yang kita ini syukurin? Apa yang kita sampai merendahkan diri sendiri itu gunanya buat apa? Jadi seorang yang menganggap buruk atas fisiknya secara tidak langsung telah menyinggung kesempurnaan yang ciptakan Allah. Jadi kita sebagai seorang hamba yang bertakwa harus mensyukuri atas apapun yang diberikan oleh Allah merupakan kewajiban sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah ala kulli hal. Padahal Allah sering menegaskan kepada kita jangan bersikap lemah dan bersedih hati. Karena Allah senantiasa menjaga setiap hambanya. Karena insecure itu membuat diri kita merasa serendah-rendahnya sampai luput-luput ngomong. Dari pandangan orang lain ataupun dari dalam diri sendiri, kadang kita akibat insecure itu bahkan rasa lemah, sedih, gak mau makan lah. Sampai muncul sebagai bentuk dari perbandingan diri kita dengan yang lain. Udahlah jangan. Allah selalu mengingatkan kepada kita. Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Manusia. Udah
udah saya peringatkan kata Allah. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jelas dari sini? Jadi tidak sepenuhnya insecure itu menjadi hal yang dipandang buruk. Namun bisa jadi justru mendorong kita menuju jalan kebaikan. Insecure dalam kebaikan itu jauh lebih baik. Seperti ingin lebih taat, lebih rajin beribadah, rajin mengikuti kajian, dan lain-lain. Kalau insecure jauh lebih basic, kita insya Allah jauh lebih indah fisiknya. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat At-Tin. Tadi yang Anda jelaskan tadi. Jadi lebih dianjurkan untuk mencapai nikmat ketakwaan yang tertinggi. Dan untuk sedangkan permasalahan insecure yang menjurus pada merendahkan diri sendiri, terutama untuk kita dalam segi fisik, duniawi, harta dan kekayaan, bahkan sampai menimbulkan kegelisahan yang justru mengganggu keimanan kita, maka pada itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya mari kita fokus untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi versi lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Kebanyakan ya penjelasan Anda tadi ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Nah, yang bertanya mungkin bisa dipahami. Kami ke pertanyaan kedua, yaitu Tiresta Rismayanti. Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resta Rismayanti, anak asal Sukabumi. Aku mau bertanya. Tadi kan dulu waktu anak sekolah kan tahun 2018 anak keluar tuh. Anak kan bercita-cita pengen kuliah di IT itu kan di ITB di Bandung. Pengen melanjutkan ke IT, cuman keluarga Ana, orang tua Ana, bibi Ana, saudara Ana bilang kayak gini, kamu orangnya gimana ya, orangnya lemot gitu kan, orang bodoh nggak bisa apa-apa segala macem, sampai Ana ngeluh gitu ya, gimana nyampe sekarang nggak kelaksana gitu. Pengennya di dalam hati tuh nek gitu ya, unek ya apa namanya tuh, pengen gitu ngebuktiin ke mereka. Terus bagaimana caranya, pertanyaan Nana, bagaimana caranya supaya Ana bisa menerima semua itu? Maksudnya dalam artian biar tidak ngeluh lagi gitu ya? Iya, biar tidak ngeluh lagi karena keluarga, orang tua Ana, keluarga Ana, saudara Ana, semua pada ini ibaratnya ngomongnya kayak gitu orang bodoh lah apalah segala macam gitu. Ana sampai ngeluh, terus membanding-bandingkan Ana dengan orang lain, Ana harus bagaimana gitu. Itu saja. Sudah. Di dalam Islam itu ada namanya Ana secara ini ya, Ana menjelaskan secara perspektif psikologi. Ada makom itu 4 makom. Ada makom ketidakberdayaan. Ada makom kesabaran. Yang kedua, ada yang ketiga makom ridho. Terus yang keempat, yang terakhir adalah makom syukur. Apa makom ketidakberdayaan? Makom ketidakberdayaan ini dia lebih condong, yang mana khususnya kita sebagai manusia itu yang penuh dengan kecemasan, keluhan, itu pasti. Secara orang-orang yang paling sedikit intelektual, religius, dan wibawahnya, itu kadang terjadi, bukan lemah secara fisik,
tapi lemah secara iman atau hatinya karena tidak memiliki gairah hidup, mengadu, mengeluh, tidak pada saat bermunajat kepada Allah. Ini afan ya, Anda bilang kayak gini. Tetapi kita lupa berkeluh kesah kepada sesama manusia itu yang barangkali tidak memiliki solusi atas permasalahannya. Jadi alangkah baiknya jika seseorang itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maqam kesabaran. Ketika kita melakukan secara ikhlas itu karena Allah maupun karena menjaga harga dirinya di hadapan manusia lain. Orang yang tetap berprasangka baik ketika mendapat musibah dan memohon kepada Allah supaya Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya. Bahkan meskipun musibah yang dialami itu sulit, bahkan memberatkan dia, tapi dia selalu sabar, menanggung, serta menahan dirinya dari perbuatan yang haram. Bahkan ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya, yang diajarkan oleh Abu Salamah kepada istrinya. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam hal musibah yang aku dapatkan dan berikanlah aku ganti yang jauh lebih baik." Itu. Terus yang ketiga ada makom ridho. Kita harus ridho. Lebih tinggi daripada makom kesabaran ridho ini. Jadi entah si teteh di kayak ngeluh boleh, tapi ada kalanya kita menempatkan keluh yang benar, gitu ya teh ya. Jadi ridho atas ketentuan Allah, meyakini bahwa cobaan atau musibah dari Allah pasti ada hikmahnya. Jadi jadikan omongan orang-orang itu jadikan motivasi agar kita lebih baik. Oh bener ya kata orang-orang itu, berarti saya harus jauh lebih bangkit lagi agar apa yang saya cita-citakan itu tergapai nantinya. Jangan kita karena omongan seseorang kita justru down, itu salah. Jadi dengan ucapan seseorang yang seperti itu jangan kita malah ngeluh. Aduh, udah dengan dikatakan lah kamu gak pinter lah, jangan malah kita udahlah sampai stuck di sini saja. Orang saya juga nggak terlalu pinter-pinter banget, malah nggak pernah belajar. Waduh, itu salah. Jadi tidak hanya sabar, tetapi juga menerima dengan ikhlas dan tidak ada rasa kecewa di dalam hati, itu emang sangat berat. Makanya makom ridho itu makom tertinggi di atas kesabaran. Terus ada makom yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu makom syukur, tempat syukur. Yaitu makom ini lebih tinggi dari makom kepuasan maupun ridho. Ketika kita melihat musibah sebagai keberkahan sehingga dia syukur, menyadari bahwa dengan syukur Allah pasti akan melipat gandakan ganjaran atas masalah tersebut. Sehingga Allah sangat suka melihat bekas nikmat Allah yang tampak pada hambanya. Ini dijelaskan di dalam hadis Tirmidzi, ini hadis sahih. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kata beliau berkata, ada 3 faktor sebuah nikmat yang harus kamu miliki. Yang kedua, yaitu nikmat harta. Yang mana Allah akan senang jika nikmat tersebut dimanfaatkan untuk infak dan sedekah. Kedua, ada nikmat berupa ilmu. Allah sangat senang jika ilmu tersebut diamalkan meskipun sedikit. Gak perlu pinter-pinter banget juga gak apa-apa. Yang penting bermanfaat, diamalkan. Ketiga, orang yang menunjukkan bahwa ia orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Padahal ia
mampu menunjukkan bekas nikmat Allah dalam berpakaian, maka ia tanda yang menolak dan tersemut nikmat. Yang ketiga ini teh. Yang ketiga ini kita harus tetap tawadu. Enggak Apa? apa-apa teh. Ya kenapa teh? Apa Ustaz? Boleh diulang nggak? Anan catat. Yang kan nikmat ada 3 faktor. Yang pertama kan nikmat kata ya. Yang kedua nikmat berupa ilmu. Terus yang ketiga, kalau menunjukkan bahwa ia orang yang fakir, dalam artian ini tawadu ya. Padahal sebenarnya kita mampu untuk menunjukkan apa yang kita punya atau kelebihan kita. Ini ilmu tinggi nih, ilmu ketawaduan. Ini salah satu poin yang penting teh, yang mana antum katanya tadi kan dibilang tidak pintar. Tawadu saja nggak apa-apa. Padahal sebenarnya kita juga punya ilmu. Jadi lawan dari syukur itu adalah kufur nikmat, yang enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengeluh? Di sini poinnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij di dalam ayat 19 sampai 21. Ini khususnya kepada orang yang memiliki sifat yang suka mengeluh dan kikir. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah, sesungguhnya manusia yang diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, serta ia amat kikir. Jadi solusinya, ada solusinya. Itu lanjut di ayat 22 dan 23. Yaitu untuk mengatasi silat mengeluh ini dengan melaksanakan sholat. Yaitu tadi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bersyukur bukan hanya ketika semua berjalan baik-baik saja, tetapi ketika juga mendapatkan cobaan. Mari kita, kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada suatu hal ketenangan kecuali dengan mengingat Allah. Kata Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ngapain ngeluh? Kalau ngeluh, lakukanlah, karena jiwa kita pasti akan tenang kata Allah, dengan illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Terus alladzina hum sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Itu ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Apa Ustaz? Tadi putus-putus. Tadi surat yang ayat 22 itu surat apa? Surat Al-Ma'arij. 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 Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Nah, itu tadi penjelasan dari pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Kami persilakan kepada Ukti Desi Anggraini. Tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini dari Aceh. Ustadz, apakah boleh saya minta tolong Ustadz untuk ulangi kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi? Soalnya saya suka sama kata-katanya dan tanpa sadar kata-kata itu menjadi semangat saya untuk menjalani hidup ini Ustadz. Dan sedihnya saya nggak sempat nyatet kata-kata itu Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bahasan pertama tadi ya. Iya Ustadz.
Bentar Ana ingat-ingat dulu. Yang hatiku tenang bahwa itu Ustadz tadi nggak sempet nyatet. Nah, Hatiku tenang apa tadi ya? Ini enggak ada yang catat tadi. Oh, pas saya, astagfirullah. Afwan Ustadz kalau lupa nggak apa-apa, skip aja. Ya bentar Ana ingat-ingat. Waduh, apa tadi ya? Serius ini nggak ada yang catat tadi ya? Afwan, Ustadz mau izin bantu. Oh boleh silakan. Ana lupa soalnya tadi. Yang tadi yang hatiku tenang bahwa apa yang sudah ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku gitu, Ustadz. Ah iya benar. Ya, Afwan Ya itu benar. perkataan yang Umar bin Khattab kan? Itu perkataan Umar bin Khattab bahwasanya beliau selalu bilang, saya percaya bahwasanya apa yang melewatkanku itu astagfirullah, mengucapkan sendiri lupa sendiri loh. Apa yang melewatkanku bahwasanya tidak akan takdir maksudnya. Udah. Udah. Udah Ustadz, makasih juga untuk kakak tadi. Kalau nggak salah itu ya, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Apa yang ditakdirkan itu tidak akan pernah melewatkanku gitu loh maksudnya. Sebenarnya baru ingat dah. Udah ya. Udah. Emang sangat indah kata-kata itu. Insyaallah. Baik, kita lanjut pertanyaan ke berapa? 4. Ukti Alicia Regista. Tafadhol Usti. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kan saya ada suatu kejadian ya yang akhir-akhir ini terjadi pada saya. Saya tuh kan gak tahu kenapa 2024 selalu insecure gitu. Sementara pas 2023 itu ngerasa ya udahlah dia ini gitu, saya aja gitu. Terus? Saya suka insecure-nya tuh suka gitu. Kenapa sih yang pintar, yang cantik suka banyak temennya? Saya itu mukanya emang gak simetris. Nggak simetris. Saya tuh suka mikir, saya tuh cantik gak sih gitu? Kenapa sih saya dilahirin harus seperti ini? Gimana? Apa sih? Kayak jujur ya, Stad, dari salah satu dia tuh cantik jadi selalu dideketin gitu. Kenapa sih saya yang kayak gini nggak ada yang deketin? Bukannya nggak ada yang deketin sih, cuman sedikit gitu pertemanannya tuh. Terus yang ingin saya tanyakan itu cara mengobati rasa seperti itu kayak gimana Ustadz? Terima kasih. Serius amat ya ceritanya tadi ya, Masya Allah. Tabarakallah.
Padahal tadi di dalam surat At-Tin ayat 4 sudah dijelaskan sangat jelas sekali ya, bahwasanya tentang perspektif Allah itu bikin itu sama aja konsepnya kayak insecure, kita ini belum pede sama diri sendiri. Sama aja kayak dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dianggap lebih tinggi. Boleh kita insecure, tapi dalam kita ini harus pinter-pinter apa ya, pinter-pinter susah kali bahasanya ya, menanalisir. Astagfirullah. Padahal Allah selalu menegaskan kepada kita, jangan bersikap lemah, jangan bersikap sedih hati. Allah itu selalu senantiasa menjaga setiap hambanya, bahkan menaikkan derajat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran ini Allah berkata, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa lemah, wahai hambaku. Dan janganlah kamu pula bersedih hati, wahai hambaku, aku bersamamu. Sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman, kata Allah. Terus bagaimana Ustadz cara mengatasi rasa insecure? Pertama, belajar menerima diri sendiri. Kenapa belajar menerima diri sendiri? Karena cara ini dilakukan agar kita tidak terus melakukan perbandingan diri dengan orang lain. Baik itu dari hal fisik, diri maupun materi. Jadi berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah benteng utama yang harus ada di dalam diri seseorang. Karena Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 22, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Itu ayatnya. Terus yang kedua, cara mengatasi insecure. Kedua, kurangi untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, untuk teman-teman. Setiap orang itu memiliki kehidupan masing-masing. Dan semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat kelebihan orang lain, alangkah lebih baiknya hanya untuk dijadikan motivasi. Jangan sampai hal tersebut dijadikan sebagai perbedaan di dalam diri kita. Kita harus meyakini bahwa diri kita ini memiliki nilai yang lebih, memiliki hal unik tersendiri apa yang kita miliki, kekhasan diri. Itu perlu, kita pede seperti itu perlu. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Itu juga perlu. Orang yang tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ganjarannya, teman-teman. Salah satunya ia akan mengalami insecure yang tak terhingga. Ingat. Itu. Terus yang keempat, memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Ini juga sangat perlu. Ketika kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing dalam dirinya, jangan terlalu memikirkan kekurangan diri, fokus dalam kelebihan
diri kita saja, jangan kelebihan orang lain. Tetapi kita ini juga harus memaksimalkan kelebihan di diri kita, mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Intinya mengolah IQ kita. Jadi jika kita hanya mengikuti standarisasi kemampuan orang lain, justru membuat kita bukan diri yang sebenarnya. Jadi kayak apa ya, kesannya mengikuti target orang lain, kita ini harus punya prinsip sendiri. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, atas kelebihan yang kita miliki. Terus yang terakhir, ini yang sangat perlu sadari bahwa banyak orang yang menyayangi kita. Jangan salah kalau bilang tidak ada punya teman. Setiap manusia pasti memiliki orang yang menyayanginya. Entah itu ayah, ibu, nenek, kakek, bude, pak de, bule, pak le, semualah. Entah itu keluarga, teman, hingga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seburuk apapun penilaian orang lain terhadap kita, masih ada orang sekitar kita yang menyayangi dan mendukung apa yang kita kerjakan. Gitu ya, Teh. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa termotivasi dan tidak insecure lagi. Jadi 5 konsep ini harus benar-benar diamalkan. Ya, belajar menerima diri sendiri yang pertama. Yang kedua, kurangi untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Keempat, memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Yang kelima, sadari bahwa banyak orang yang selalu sayang kepada kita. Itu saja, simpel sebenarnya. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, yang bertanya bisa dipahami. Pertanyaan kelima kepada Aji Nugroho. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz Ana Azni Nugroho asal Depok. Ingin bertanya bagaimana cara melatih berdamai dengan diri sendiri dan tahapannya gimana ya Ustadz? Terus cara menghilangkan sikap insecure saat public speaking gimana ya Ustadz? Ya soal belibet mulu saat berbicara Ustadz. Sukron. Ya jauh sering berlatih sih. PD kuncinya. Itu karena ya gitu tadi, sekarang kan banyak udah pelatihan public speaking gitu ya. Yang pertama itu kalau saran Ana ya, Ana dulu juga kebetulan anak-anaknya introvert ya. Ana awal mencoba untuk membuka diri itu berbicara sama diri sendiri, yaitu di depan cermin. Sampai sekarang Ana baru-baru kali ini sih Ana bisa berdakwah publish. Meskipun belum tingkat nasional lah, masih tingkat antar kota saja. Itu saja, ngikuti pelatihan. Terus terkait dengan insecure itu tadi, berdamai dengan diri sendiri, jangan memikirkan kelebihan orang lain, jangan fokus memperbaiki kelebihan diri kita sendiri, jangan lebih dilatih, diasah lagi. Yang awalnya kayak seumpama nilainya B, kalau bisa dapat A plus kalau bisa. Terus apa lagi yang ditanyakan tadi? Tahapannya Ustadz. Tahapan terkait berdamai dengan diri sendiri. Gimana ya? tahapan upaya berdamai itu sebenarnya simpel loh.
Padahal Islam selalu selalu memberikan kepada kita kemudahan. Berdamai dengan diri sendiri itu, ya itu tadi, jangan fokus standarisasi kemampuan orang lain. Itu saja. Fokus atas kelebihan kita. Jadi bagaimana konsep membangun perdamaian, membangun perdamaian di dalam Islam ataupun perdamaian di dalam diri kita? Allah itu padahal sering menjelaskan, anak kutip dari surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Jadi konsep damai di dalam Islam itu adalah petunjuk bagi manusia yang beriman. Jadi memuat berbagai aspek problematika, yaitu salah satunya adalah istilah sendiri itu bermakna, yaitu sebuah kata al-usallahu, yaitu istilah menghindari perpecahan antar manusia. Maksudnya sebuah konflik kemunduran. Jadi agar kita tidak insecure, bisa berdamai dengan sendiri, jangan kita mundur atas kelebihan orang lain. Yang dimaksud al-sullahu itu jangan kita mundur karena atas kelebihan orang lain. Bahkan menurut ini Muhammad Quraish Shihab, bahwasanya dia menjelaskan, dokter ya, Quraish Shihab selalu memotivasi kita bahwasanya diperuntukkan di dalam memperbaiki sekaligus mendamaikan permasalahan maupun pertentangan baik pertikaian yang terjadi kepada kita. Jadi sepanjang sejarah Islam, istilah itu sudah, perdamaian itu sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Jadi prinsip-prinsip dasar terciptanya perdamaian ini ada namanya tawasud, merupakan sikap tengah. Tawasud ini merupakan adalah prinsip menghindari segala bentuk sikap ekstrim, yaitu selalu berpikir positif, bersikap prinsip dan karakter yang selalu kita terapkan dalam bidang kehidupan manusia. Jadi kita ini keseimbangan di antara
menjaga dalam berpikir agar tidak menilai dalam diri kita ini salah. Makanya perlu tawasud ini, yaitu meminimalisir diri kita. Jangan di atas kita melihat kelebihan orang lain sehingga kita insecure, jangan. Boleh kita insecure tapi memperbaiki diri, jangan malah down, jangan malah mundur. Makanya tadi tidak boleh al-asullu. Terus yang kedua tawazun. Tawazun ini adalah salah satu prinsip yang hidup keberagaman, menghindari dari sikap kepada lingkungan sekitar. Maksudnya kayak jauh lebih menghindari dari sikap iri gitu. Jadi jangan iri. Jadi jauh lebih condong ke motivasi itu. Yang kedua. Yang ketiga yaitu tasamu. Tasamu ini secara umum ini kebebasan dalam memeluk sebuah kebebasan diri sendiri. Jadi kita ini harus memiliki prinsip diri sendiri. Gak harus prinsip kita sama-sama orang lain. Jadi prinsip-prinsip dasar membangun perdamaian itu ada 3-4 pilar. Ada 3 pilar, yaitu tawasud, tawazun, dan tasamu. Yang sebagaimana yang Ana jelaskan tadi. Seperti itu ya. Semoga paham. Syukron, makasih ya Pak Ustaz. Sama-sama, Afwan. 6. Pertanyaan 6. Kepada Oi Bedalat. Dapat Kurang berapa ini pertanyaannya? Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz sama moderator juga saya minta maaf. Saya izin keluar ya. Keluar duluan, ini masih kerja soalnya. Oh, silahkan. Saya izin keluar duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kami persilakan kepada Yana Elsain. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Elsain dari Banten. Ustaz ingin bertanya. Tafadholi. Jadi Ana ingin minta tips dari Ustadz, bagaimana sih cara untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang dialami hingga saat ini, apa yang Ana sedang rasakan, dan itu terbawa-bawa dengan pendidikan Ana. Ana jadi sudah tidak semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan Ana, karena ada suatu hal yang bikin Ana membuat Ana tidak semangat lagi gitu, Ustaz. Jadi bagaimana supaya Ana bisa bangkit lagi? Maksudnya dan itu bagaimana ketidaksemangatannya itu karena apa itu? Maksudnya problematikanya apa? ada suatu faktor, Ustaz. Oh, yang tidak bisa diceritakan ya? Itu termasuk dari apa? Nah, faktornya itu banyak dari kedua orang tua, Ustaz. Oh, Masya Allah. Boleh. Baik. Itu saja? Boleh. Tiana ya? Baik. Terkait keterpurukan ya, Teh ya. Khususnya kita setiap manusia pasti pernah mengalami keterpurukan maupun tekanan. Tentunya
untuk bangkit dari keterpurukan itu pasti butuh waktu yang lama pastinya. Membuat kita ini tenang dan berusaha untuk selalu berprasangka baik. Bener nggak Teh? Nah, Ustaz. Jadi akhir-akhir ini Ana itu kadang suka tiba-tiba menangis sendiri, nggak tahu kenapa, hal sebab apa itu. Bener-bener. Gini Teh, hidup memang itu tidak selalu dengan sesuai apa yang kita harapkan tentunya. Sehingga kita sebagai manusia ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa down, pasti itu. Ingin menyerah, bahkan sampai terpuruk. Tapi untuk Tayana, jangan sampai keterpurukan yang antum alami itu membuat antum berpikir menyudahi hidup. Na'udzubillah. Ya Teh ya? Nah, Ustaz. Khususnya setiap orang beriman itu harus bisa melewati cobaan hidup yang selalu tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala cobaan yang diberikan gimana pun adanya. Karena Allah sesungguhnya memberikan cobaan itu tidak bakal di luar kebatas mampuan hambanya. Karena dengan cobaan ini kalau kita berhasil, maka derajat kita sebagai seorang muslim atau muslimah akan naik. Karena ketika kita tidak diuji, bagaimana kita tahu bahwasanya kualitas iman kita sendiri? Betul apa betul? Betul, Ustaz. Makanya itu bangkit dari keterpurukan itu udah seringkali Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan insya Allah dengan ini membantu untuk Tayana bisa bangkit serta menghadapi situasi keterpurukan tersebut, insya Allah. Yang pertama Teh, bagaimana cara kita bangkit untuk keterpurukan tersebut? Yang pertama, dimanapun kamu berada, antum berada, selalu yakinkan Allah bersama antum. Makanya kadang Allah selalu kan tidak asing dengan kata ini kan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, kata Allah, sesungguhnya aku selalu bersamamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Yang artinya, ini Anda langsung baca artinya saja ya, biar tidak lama. Kata Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kata Allah. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Terus yang kedua, solusi untuk bangkit. Selalu terapkan di mindset kita bahwasanya sesudah kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ini di surat Al-Insyirah. Kalian juga tidak asing. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah. Terus yang ketiga untuk Tayana, selalu terapkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang Ana baca tadi. Yang sebelumnya Ana jelaskan dari materi tadi. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi Teh Yana membenci sesuatu, padahal itu buat Teh Yana baik buat Teh Yana. Dan boleh jadi pula Teh Yana menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk buat Teh Yana. Karena sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, manusia itu memiliki derajat yang paling tinggi. Kenapa? Jelas, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 139. Yang artinya, kata Allah, janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi untuk Teh Yana, jangan dibuat cobaan tersebut menjadi keterpurukan Teh Yana. Jadi Allah bilang, jangan kamu bersikap lemah Teh Yana, kata Allah. Dan kamu jangan pula bersikap sedih hati Teh Yana. Padahal kamulah Teh orang-orang yang paling tinggi derajatnya, kata Allah. Jika kamu emang orang-orang yang benar-benar beriman, kata Allah. Terus yang kelima, selalu juga terapkan Allah itu selalu memberikan ujian sesuai dengan tingkat kesanggupan kita. Benar. Kenapa benar? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 286. Kata Allah, manusia, aku Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Jadi suatu cobaan itu dilakukan mendapat kebajikan sesuai apa yang kita lakukan, dan bisa jadi sebuah kejahatan apa yang kita ambil dari cobaan yang kita ambil tadi, gitu ya. Terus Allah berkata lagi, ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ini amalkan doa ini Teh. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami ya Allah terhadap kaum yang kafir. Bisa diamalkan inilah. Nah, itulah 3 faktor yang bisa menghindari kita atau motivasi kita agar tidak jauh lebih terpuruk, ya Teh ya. Ini anak kasih ijazah ini Teh, doa yang terakhir. Ya Allah, doa gini saja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang seberat bagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, dan rahmatilah kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Gitu ya Teh Yana ya. Gimana Teh Yana? Nah Ustaz, jazakallah khairan. Udah termotivasi belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Semoga tidak merasa terpuruk lagi ya. Nah, syukran Ustaz. Afwan, selalu libatkan Allah di dalam hidup kita.
dimanapun kita orang menjelekkan kita selalu libatkan Allah, bahwasanya Allah selalu bilang la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya aku Allah selalu bersamamu. Itu saja. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz. Semoga kami yang menyimaknya dapat dipahami. Oke, kami tutup. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22.04. Berarti tuntas sudah berkebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alawi. Tafadhol Ustadz. Doa apa ini? Terserah doa. Iya, doa Ustadz. Doa penutup kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lihada maut wa lihada ma'ad wa insyaallah walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakan sadad min ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin ya Allah. Allahumma inni as'aluka bismika mahzun wal maknun ya badi'is samawat wal ardi ya dzal jalali wal ikram anta ghafur li dhanbi wa tarhamni wa anta taj'al li min amri farajan wa makhrajan wa anta rizqni min haitsu ahtasab wa min haitsu la ahtasab. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan namamu yang disimpan dan yang disembunyikan. Duhai yang membuat beberapa langit dan bumi, duhai pemilik keagungan dan mulia, ampunilah dosaku, sayangilah aku. Berikanlah jalan keluar di saat hamba kesulitan dan kebahagiaan, dan berikanlah hamba rezeki yang aku perhitungkan dan tidak aku perhitungkan. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik ta'atik wal istiqamah. Ya Allah yang membalikan hati, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.